Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan satu ulasan dalam cuplikan video berikut ini. Sejak awal harus sangat jelas. Saat ini di Indonesia seharusnya tidak ada satupun orang yang bisa tahu apakah Pilkada Jakarta bisa berlangsung dalam satu putaran atau harus dua putaran. Tidak KPU, tidak Bawaslu, tidak Presiden, apalagi kubu Pramono Rano atau juga kubu Ridwan Suswono. Kalau kita sekarang mendengar ada pernyataan dari kubu Pramono bahwa mereka sudah menang, itu adalah klaim berlebihan. Bisa saja karena mereka sendiri salah paham dengan cara menghitung siapa yang bisa dipercaya sebagai pemenang, atau bisa juga mereka dengan sengaja membuat apa yang disebut sebagai overclaim, mengeluarkan klaim yang berlebihan untuk menyesatkan pandangan masyarakat. Jadi mereka tahu bahwa mereka sebenarnya belum tentu menang, tapi mereka bilang mereka menang agar publik benar-benar percaya bahwa mereka sudah menang. Untuk sementara tidak ada yang tahu. Agar pemilihan ini bisa ditetapkan hasilnya melalui hanya satu putaran, harus ada salah satu paslon yang memperoleh suara 50% plus 1. Bukan 51% loh, tapi harus 50% dari total suara plus 1 suara. Saat ini belum bisa diketahui apakah angka minimal sudah dicapai atau tidak oleh Pramono. Jadi kalau Anda adalah anggota tim pendukung Pramono, jangan gembira berlebihan dulu karena Pramono sudah menang. Disebut unggul sih benar, tapi belum tentu menang jadi gubernur DKI. Anda mungkin masih harus sabar menunggu beberapa minggu lagi dan mungkin kemudian masih harus ada pertarungan lanjutan di ronde kedua. Walau mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi pernyataan kubu Pramono bahwa mereka sudah meraih suara minimal untuk memblok putaran kedua itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Kubu Pramono sudah menyatakan berdasarkan hasil perhitungan real count, bukan quick count ya, suara mereka sudah mencapai 50,07%. Jadi sudah menang. Itu salah. Karena kubu Pramono tidak bisa menghitung sendiri hasil real count berdasarkan formulir C1 yang mereka kumpulkan. Yang bisa menghitung real count hanyalah KPU sendiri. Untuk itu saya ingin merujuk dulu pada penjelasan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Pramono, Arya Bima. Dia bilang timnya sudah melakukan rekapitulasi manual terhadap sekitar 14.835 TPS alias 99,6% dari seluruh TPS yang ada. Jumlah suara Pramono katanya mencapai 2.163.111. Itu artinya 50,07% suara. Kalau benar angkanya 50,07% suara, pernyataan kubu Pramono bahwa mereka menang benar adanya. Masalahnya, saya ulang ya, kita tidak bisa tahu persis apakah benar suara kubu Pramono sudah mencapai angka itu. Saya tidak punya angka persis jumlah suara yang dihitung, tapi kalau saya gunakan angka yang digunakan kubu Pramono, jumlah totalnya adalah sekitar 4.320.000 suara. Tapi Arya mengakui masih ada 43 TPS yang hasilnya belum dihitung. Di pihak lain, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Riza Patria, menyatakan mereka memperkirakan pemilihan akan berlangsung 2 putaran. Hasil perhitungan suara manual mereka berbeda dengan hasil perhitungan tim Pramono. Menurut mereka, suara Pramono baru mencapai 49,28%. Jadi belum mencapai 50%. Mana yang benar? Kita tidak bisa tahu. Kenapa kita tidak bisa percaya angka yang dinyatakan juru bicara masing-masing kubu? Sederhana jawabannya. Menghitung angka bersih secara manual dari formulir-formulir C1 yang terkumpul di hampir 15.000 TPS sama sekali tidak mudah. Ada berbagai kemungkinan kesalahan. Dari salah tulis, salah menjumlah, atau juga misalnya ada kecurangan untuk mengisi C1. Kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan satu pemaparan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, dan apakah pada akhirnya akan ada pilkada putaran kedua di Jakarta? Mari sama-sama kita lihat sebagaimana yang ada di layar. Dalam beberapa ulasan disebutkan bahwa
Rekapitulasi jaga suara Pilgub Jakarta. Ini sudah 100% ya kawan-kawan dan Bapak Ibu. Pramono ada di angka 50,07%, RK ada di angka 39,40%. Nah, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, kalau angkanya seperti ini berarti sulit sekali ya untuk dikatakan bakalan ada putaran kedua di Pilkada Jakarta, karena sebagaimana aturannya itu kan 50+1. Namun kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi belum melakukan riset ya terkait dengan definisi ataupun makna 50+1. Apakah ini 50% plus 1 itu dalam pengertian satu orang, ataukah 50% plus 1 dalam definisi yang seperti apa? Nah, bagi kawan-kawan ataupun Bapak Ibu yang sudah melakukan riset mengenai hal itu, minta bantu, silakan disampaikan penjelasannya di kolom komentar yang sudah tersedia, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Oke kawan-kawan dan Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Lalu kemudian dalam ulasan yang lain disebutkan ya terkait dengan hasil dari quick count ini. Oke, hasil real count KPU Pilkada Jakarta 99% ya, datanya itu sudah masuk, 9%, dan di sini ya Pramono Rano ada di angka 50,07%. Jadi ini memang angka yang tinggi kawan-kawan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mari kita melihat respon dari timnya Ridwan Kamil. Lalu sebagaimana diulaskan di sini bahwa tim pemenangan Ridho gelar sayembara kecurangan Pilkada Jakarta. Apa tanggapan kubu dari Pramono Rano? Lalu kemudian tim Ridho duga ada kecurangan di Pilkada, politik uang sembako di masa tenang. Nah, ini terutama kawan-kawan ataupun Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Kira-kira pada masa tenang beberapa hari yang lalu seperti apa sebenarnya situasi di sana? Ya, terutama juga pada masa hari H ya, di mana pilkada serentak ini dilaksanakan terutama di Jakarta. Suasana di sana bagaimana kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian yang ada di Jakarta? Mohon juga kiranya berbagi informasi, mari ya disampaikan uraiannya di kolom komentar yang sudah tersedia, supaya kita-kita yang tidak berada di Jakarta mendapatkan informasi mengenai suasana di sana seperti apa sebenarnya. Apakah benar seperti dugaan di sini ya dalam ulasan ini ada indikasi kecurangan seperti politik uang dan juga sembako di masa tenang, atau seperti apa sebenarnya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Namun kemudian Bapak Ibu, ini juga yang menarik sebenarnya adalah karena pilkada di Jakarta ini juga yang di Jateng ya, di Jawa Tengah juga ramai sekali ya pembahasannya, lalu kemudian juga di Jakarta. Tapi sebenarnya kalau saya secara pribadi melihatnya, yang membuat ini menjadi ramai sekali itu karena Pak Jokowi ini kan juga sudah menyatakan ya dukungannya untuk RK ya, untuk Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Jadi beliau ini kan pada masa-masa kampanye sudah menyampaikan dukungannya untuk RK. Lalu kemudian kan kita semua tahu ya bahwa Pak Jokowi ini juga di Jawa Tengah dalam beberapa ulasan disebutkan ya, Pak Jokowi ini dengan Bu Mega dengan PDIP kan seperti sekarang sedang menguji kekuatannya, menguji pengaruh kawan-kawannya di pilkada ini. Makanya kan dalam beberapa ulasan itu disebutkan bahwa ini pilkada rasa pilpres ya. Ramai juga kawan-kawan, bukan hanya yang di Jakarta, bukan hanya di Jatim, juga di Sumut, karena yang di Sumut ini dalam beberapa ulasan untuk versi quick count itu yang unggul adalah mantunya dari Pak Jokowi, yaitu Bobi Nasution ya, suami dari putrinya Pak Jokowi, siapa namanya itu ya, Kahiyang atau siapa itu kawan-kawannya Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk hasil pilkada yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, untuk versi quick count juga Bobi Nasution ini unggul tinggi ya, tinggi sekali ya, sekian 50 ke atas kawan-kawannya, 50 atau 60% ke atas itu. Jadi memang itu juga cukup ramai. Jadi yang sedang ramai ini sebenarnya Jawa Tengah yang pertama, Jakarta, lalu kemudian Sumatera Utara. Jadi itu ramai sekali Bapak Ibu ya, dibahas di ruang publik beberapa waktu belakangan ini ya. Jadi untuk yang ada di Sumatera gimana juga yang ada di Sumatera ya, untuk saudara yang ada di Kepulauan Nias juga sih gimana situasi di sana beberapa hari yang lalu ini ya, di pilkada ataupun pada masa tenang suasananya seperti apa ya. Juga saudara-saudara yang ada di Jawa Tengah ya, di sana seperti apa situasinya kawan-kawan ya. Karena kan muncul banyak opini ya, katanya ada kecurangan, semuanya begitu ya, ada kecurangan. Jadi ada dugaan-dugaan kecurangan ya, ada dugaan-dugaan kecurangan sebagaimana disampaikan oleh mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam pilkada ini. Ya, tetapi apakah benar pada akhirnya seperti itu? Nanti kita lihat saja seperti apa upaya-upaya yang akan mereka tempuh untuk membuktikan apa yang mereka sampaikan. Nanti kita akan tunggu ya, apakah itu akan dibawa ke dalam ranah pengadilan ataukah seperti apa. Kita lihat saja nanti ya.